Guys, di video kali ini kita akan perbaiki total kulkas yang rusak parah. Sebelumnya kulkas ini sudah pernah ganti pipa kondensor, pipa kapiler, pipa balik, kemudian ganti kompresor juga. Tapi tetap saja kulkas ini gagal dingin dan sekarang kompresornya malah macet lagi. Ini disebabkan karena kesalahan pemasangan yang tidak sesuai standar. Nah, di video ini saya akan bongkar total sampai kulkas ini benar-benar dingin dan saya akan kembalikan ke orisinilnya sebisa mungkin. Nah, supaya kalian berhasil, silakan tonton video ini sampai selesai. Setelah selesai semuanya dibongkar, di sini saya akan coba mengembalikan pipa balik yang menuju ke kompresor. Tapi sebelumnya saya pasangkan dulu ventil pengisian untuk mengetahui apakah pipa ini bocor atau tidak, dan begitu juga dengan pipa kondensor. Nah, sekarang saya tekan menggunakan kompresor. Nah, untuk pipa baliknya di sini saya tekan 200, tapi jarumnya tidak turun, artinya pipa baliknya tidak bocor. Kemudian pada pipa kondensor di sini saya tekan 400 PSI, tapi tidak lama jarumnya turun di bawah 200, artinya pipa kondensornya memang bocor. Untuk membersihkan sisa-sisa oli yang terjebak pada evapnya atau yang kita sebut dengan proses flushing, di sini saya menggunakan metil atau tozon. Kemudian saya dorong menggunakan kompresor. Nah, di situ kalian lihat banyak oli yang keluar bersamaan dengan metil. Nah, kalau kita mencampur dengan tozon, otomatis olinya akan cepat keluar. Dan ini kita lakukan sampai benar-benar bersih. Dan yang harus diperhatikan pada saat flushing, jangan menekan evap lebih dari 150 PSI supaya evapnya tidak jebol. Dan setelah itu saya bersihkan juga menggunakan freon. Nah, di situ kalian lihat evapnya sudah benar-benar bersih dan sudah tidak ada lagi oli yang keluar pada evapnya. Supaya lebih aman agar tidak dua kali kerja, di sini saya cek lagi evapnya untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran. Nah, sekarang barulah tinggal dipasangkan evapnya pada pipa balik yang lama. Kemudian untuk pipa kapilernya, di sini saya ganti kapilernya dengan yang baru. Dan untuk pemasangannya, di sini saya pindahkan ke sebelah kanan agar kelihatan lebih rapi. Kemudian mengenai ukuran pipa kapiler ini, supaya kulkasnya lebih dingin maksimal, untuk ukuran pipa kapiler ini kita sesuaikan dengan besar kompresor yang diganti. Untuk pipa kondensornya, di sini saya pasang lagi kondensor luar seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan dengan besar kompresor yang dipakai. Untuk kompresornya, di sini saya menggunakan kompresor copotan yang bawaan dari kulkas satu pintu yang ukurannya 1/8 PK. Dan supaya kompresornya awet, di sini saya langsung mengganti olinya dengan yang baru. Kemudian untuk takaran olinya, di sini kita sesuaikan dengan besar kompresor. Kemudian untuk pengelasannya, karena ini besi dengan tembaga, di sini kita menggunakan campuran borak. Dan untuk pengelasannya usahakan rapi seperti ini. Kemudian untuk pipa kapilernya, di sini saya lilitkan pada pipa balik yang menuju ke kompresor. Dan ini bertujuan supaya pipa baliknya tidak bersalju dan tidak berembun. Supaya ke depannya lebih aman dan freonnya tidak gampang buntu atau mampet, di sini saya selalu mengganti filternya dengan yang baru. Nah, sekarang untuk metil atau tozon, apabila menggunakan mesin vakum, jangan sesekali memasukkan metil lewat ventil pengisian. Nah, untuk takaran metil ini jangan banyak-banyak. Di sini saya biasa menggunakan cuma segini saja. Nah, kalau untuk memasukkan metil tinggal dinyalakan mesin vakum. Nah, di situ kita lihat metilnya langsung kesedot. Di sini saya menggunakan analyzer digital. Ini sudah lama tapi jarang dipakai. Untuk proses vakum biasanya saya pakai satuan yang INHG, tapi ini bebas untuk memilih satuannya. Dan di sini juga ada pilihan untuk freonnya. Dan biasanya sebelum melakukan vakum, saya posisikan dulu angkanya di 0 seperti ini. Nah, untuk angkanya ini turunnya tergantung dari besar sedotan mesin vakum, nggak harus minus 30, yang penting mendekati minus 30. Nah, ini akan saya vakum selama 15 menit. Sekarang kita lihat untuk mesin vakumnya cuma sanggup di minus 28 dan ini suara mesin vakum sudah kedengaran halus. Dan sebelum mematikan mesin vakum, kita tutup dulu keran pada analyzer dan kita pastikan juga angkanya tidak naik untuk memastikan tidak ada kebocoran. Untuk freon, di sini saya selalu menggunakan merek Bailian, walaupun sedikit lebih mahal dari yang lain. Dan alangkah lebih baiknya, sebelum memasukkan freon, dibuang dulu udara yang ada pada selangnya warna kuning ini dengan cara seperti ini, supaya nantinya freon ini tidak kecampur sama udara. Sekarang angkanya tidak berubah, masih di minus 28, berarti tidak ada kebocoran. Nah, sekarang tinggal diisikan freonnya. Nah, maaf di sini saya lupa untuk merubah satuan. Biasanya untuk mengisi freon,
Biasanya saya pakai satuan yang PSI. Nah, untuk satuannya ini sebenarnya bebas. Dan untuk freonnya di sini kita gunakan juga yang R134. Di saat kulkasnya masih belum dinyalakan, biasanya saya isikan dulu freonnya di kisaran 40 sampai dengan 60 PSI, supaya nantinya kita tidak terlalu banyak menambahkan freonnya. Nah, ini saya isikan dulu di kisaran 45 PSI saja. Nah, sekarang tinggal kita nyalakan kulkasnya. Di sini angkanya pasti akan turun, dan alangkah lebih baiknya sebelum melakukan penambahan freon berikutnya, kita tunggu dulu sampai angkanya berhenti. Dan di saat melakukan penambahan freon, ini kita tambahkan sedikit demi sedikit, dan sambil kita pantau ampernya juga. Dan apabila kita buka kerannya sekali banyak, otomatis beban kompresor terlalu banyak dan takutnya kompresor akan overheat. Untuk tekanan freon R134 yang ideal antara 10 sampai dengan 20 PSI maksimal, tapi tetap disesuaikan sama ampere kompresor. Nah, di sini saya isikan dulu freonnya di 14 PSI saja dulu. Sekarang untuk memastikan semuanya aman dan pajang kondensor pas, ini panasnya harus rata sampai ke bawah, rata sampai ke filter, dan filternya tidak terlalu panas juga. Kemudian pada pipa baliknya, di sini kita lihat pipanya tidak basah dan tidak berembun juga. Nah, ini menandakan bahwa pipa kapiler yang kita ganti ukurannya sudah pas. Dan kita pastikan juga ampernya sesuai dengan standar kompresor yang diganti. Dan sekarang kita pastikan juga ke dalamnya. Nah, di situ kita lihat kulkasnya sudah mengeluarkan asap. Dan ini sudah dipastikan kulkasnya dingin maksimal dan sudah bisa beku. Nah, itu saja dulu. Semoga video ini bermanfaat.